Halo pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Agnes Maundeng dalam program acara Tanya COVID. Sebuah program yang akan memperbincangkan tentang COVID dan kesehatan. Melalui program ini, kami akan menghadirkan berbagai narasumber yang dapat menambah wawasan Anda dalam hal kesehatan dan beragam aktivitas terkini di Kota Bitung. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang ancaman badai La Nina dalam masa pandemi. Namun tak lupa kami selalu mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk tetap disiplin melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, serta tetap memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa Tanya COVID di rumah, seperti episode-episode kita yang sebelumnya, hari ini kita juga akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan menyapa mereka setelah tayangan yang satu ini. Pemirsa Tanya COVID, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, fenomena La Nina kini mengancam masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Bitung. Akibat dari fenomena ini, segala sektor mulai dari pertanian, perikanan, transportasi dapat terganggu, termasuk dalam menyebabkan atau mempengaruhi kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Presiden Jokowi sendiri telah memperingatkan masyarakat Indonesia terkait dengan fenomena La Nina ini. Sesuai dengan tema kita, yaitu ancaman La Nina di masa pandemi, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak Dr. Andes Robert Rudi Wongkar MAP, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Ya, dan tamu saya yang satu lagi adalah Bapak Riki Aror, SSI MSI, Kepala Seksi Observasi dan Informasi dari BMKG Bitung. Apa kabar Pak Riki? Ya, sehat. Ya, syukur. Berbicara tentang La Nina dan kesiapan kita menghadapi La Nina, saya mau ke Pak Riki dulu. Karena fenomena La Nina ini kan pasti fenomena yang mungkin belum terlalu familiar di masyarakat. Tapi sebelum dijawab, kita jeda dulu setelah tayangan yang satu ini. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Halo pemirsa, kembali lagi dalam acara Tanya COVID. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Riki tentang La Nina. Nah, apa sih Pak
fenomena La Nina itu? Karena kalau selama ini yang familiar, yang akrab itu orang mungkin tahu El Nino. Kalau ini ada lagi yang namanya La Nina. Apa sih Pak fenomena La Nina itu? Baik, jadi sebenarnya La Nina ini adalah kebalikan dari El Nino. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita di istilah meteorologi kita amati dengan nama istilah ENSO, El Nino Southern Oscillation atau osilasi bagian selatan dari El Nino ini. Nah, jadi siklus ini sebenarnya siklus normal. Jadi kita masyarakat mungkin baru kali ini atau ya memang ada yang baru kali ini barangkali dengar La Nina, tapi sebenarnya itu sudah kami dari BMKG bahkan seluruh dunia, Badan Meteorologi seluruh dunia itu sudah melakukan pengamatan ENSO atau El Nino atau La Nina itu sejak puluhan tahun. Nah, kalau jadi sekarang memang La Nina, kondisi La Nina ini membawa dampak di Indonesia khususnya itu membawa curah hujan yang cenderung lebih tinggi daripada biasanya. Okay. Namun sebenarnya kalau ditarik ke belakang itu bahkan tahun 1999 itu sepanjang tahun itu La Nina. 1999. Jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu seperti itu. Sepanjang tahun. Nah, tapi mungkin karena arus informasi yang belum begitu seperti sekarang, akses informasi yang kalau sekarang sudah semakin lancar, jadi kita baru tahunya sekarang. Padahal sebenarnya La Nina itu sudah pengamatannya bahkan kami punya data 30 tahun terakhir. Bahkan La Nina juga kuat itu pernah terjadi tahun 1988. Oh, wow. Nah, gitu. Kalau La Nina terakhir sebelum tahun 2020 ini itu terjadi pada 2017. Bahkan baru 3 tahun yang lalu. Tapi itu hanya berlangsung selama 3 bulan. Desember 2017, Januari, Februari 2018. Nah, kemudian masuk ke tahap normal lagi. Nah, kemudian ya jadi seperti saya katakan tadi itu siklus sebenarnya, siklus normal. Jadi setelah La Nina itu kembali ke normal, biasanya kami punya indikator seperti apa? Busur seperti itu ya. Jadi kalau La Nina posisi seperti ini, nanti netral, kemudian ENSO atau La Nina ya apa namanya El yang Nino. lawannya itu El Nino, berarti itu membawa dampak kekeringan bagi kita khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur, termasuk Kota Bitung di Sulawesi Utara. Oke. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya fenomena yang sudah berlangsung lama, bukan baru sekarang Bukan ya. baru sekarang. adanya. Ya. Dan manifestasinya lebih kepada hujan, Betul. yang Kalau La Nina, kalau La Nina, iya, nah, lawannya El Nino, itu nah kering. itu kering. Nah seperti itu. Nah Pak, La Nina sendiri kan, ini sempat saya baca di Instagram Presiden Jokowi, beliau sudah memperingatkan masyarakat bahwa kita sekarang sedang dalam ancaman La Nina. Ya. Seperti apa sih Pak pergerakan La Nina di Indonesia, khususnya di Kota Bitung? Ya baik. Jadi pemirsa kita tahu bersama bahwa memang Presiden Jokowi bahkan lewat juga Kepala BMKG itu sudah menginformasikan terlebih dahulu bahwa waspada beberapa bulan ke depan itu akan ada dampak dari La Nina ini wilayah Indonesia. Jadi kita harus waspada. Nah, salah satu dampaknya adalah curah hujan yang tinggi. Nah, itu sebenarnya bermula dari memanasnya atau suhu permukaan laut di wilayah Indonesia bagian timur dan tengah sampai bahkan di Pasifik sebelah barat itu menghangat. Menghangatnya suhu permukaan laut lebih hangat dari sebelah timurnya, yaitu di wilayah Amerika bagian selatan sana, Peru dan sebagainya, itu di sana cenderung lebih dingin. Sehingga hangatnya suhu permukaan laut yang ada di wilayah Indonesia ini itu mengakibatkan banyaknya penguapan. Terjadi banyaknya penguapan meningkat sehingga membentuk awan-awan hujan, awan-awan yang mengandung hujan. Nah, sehingga ya tentunya itulah siklus hidrologi, ada penguapan, ada kondensasi, pembentukan awan, kemudian akan turun sebagai hujan. Nah, itu yang membuat meningkatnya curah hujan. Jadi mulai dari tadi yang suhu permukaan laut di wilayah Indonesia itu. Seperti itu. Untuk Kota Bitung sendiri Pak, seperti apa situasinya sekarang? Nah, jadi sebenarnya La Nina atau bahkan El Nino
ini adalah dampak global dan bukan hanya lokal misalnya di Bitung saja. Jadi Bitung termasuk juga secara umum Indonesia bagian tengah dan bagian timur itu yang sangat terdampak dengan La Niña ini. Nah jadi kondisinya yaitu akan lebih banyak kita lihat awan, kemudian tiba-tiba sebentar-sebentar hujan dan hujannya itu awet. Jadi bertahan lama. Dalam tempo bukan hanya sekitar 10 atau 15 menit tapi bahkan bisa dalam hitungan jam. Tapi cenderung hujannya itu lebih intensitasnya lebih konstan. Jadi kalau dia ringan terus, tiba-tiba mulai agak sedang, bisa saja deras, kemudian berkurang lagi sedikit. Nah, beda dengan hujan-hujan pada musim-musim transisi atau musim-musim pancaroba. Itu biasanya hujan-hujannya mendadak, besar, jatuhnya tiba-tiba, artinya misalnya panas, tiba-tiba kenapa jadi hujan. Tapi selesainya cepat. Tapi kalau awan-awan atau kondisi atmosfer di masa-masa El Nino atau La Niña, khususnya La Niña, ini lebih stabil. Jadi awannya itu lebih bertumbuhnya pelan-pelan, tapi punahnya juga pelan-pelan. Gitu. Nah, bukan hanya di Kota Bitung, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia bagian tengah dan juga timur. Jika melihat situasi saat ini Pak dengan fenomena La Niña yang sedang berlangsung, menurut BMKG sendiri seberapa besar ini akan mempengaruhi dan atau bisa menyebabkan bencana bagi masyarakat? Ya, tentunya karena efek bawaan dari La Niña ini adalah tingginya curah hujan dibandingkan dengan biasanya, itu yang berpotensi menimbulkan bencana-bencana hidrometeorologi seperti banjir. Apalagi kalau misalnya kita kurang merawat lingkungan dengan baik. Ini tentunya bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas juga masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi misalnya kita sebagai masyarakat, ya marilah bersama-sama rajin untuk menjaga kebersihan, terutama sampah-sampah yang ada di selokan atau di bantaran sungai itu. Jangan membuang sampah sembarangan, misalnya ke aliran sungai, karena itu dapat mengakibatkan penyumbatan di saluran irigasi atau saluran air ya, seperti itu. Kemudian tanah longsor juga, karena tentunya dengan tingginya curah hujan maka akan membuat kondisi tanah itu semakin labil. Nah, semakin labil. Jadi ini sudah beberapa hari ada hujan, kondisi tanah itu sudah mulai labil, tambah lagi dengan hujan sedikit, bisa saja itu mengakibatkan longsor seperti itu. Kemudian potensi-potensi bencana yang lain itu tentunya misalnya angin kencang. Angin kencang karena awan kalau misalnya awan-awan besar kami sebut dalam bahasa meteorologi itu adalah cumulonimbus. Cumulonimbus itu awan-awan besar yang mengandung aliran-aliran naik dan juga turun. Kalau kami sebutnya updraft dan downdraft. Updraft itu yang meningkatkan, mengakibatkan juga menarik massa-massa udara untuk masuk ke dalam awan semakin besar, dan downdraft itu yang untuk sebagai dia penyeimbang, jadi ada yang naik tentunya ada yang turun. Downdraft ini ketika awan-awannya terlalu rendah dengan permukaan bumi, maka hati-hati, bisa saja angin kencang seperti mungkin beberapa hari lalu di daerah Bolang Mongondo Utara kalau saya dengar itu ada acara kondangan seperti itu barangkali, itu sampai tendanya ambruk. Nah, itu akibat dari angin secara mendadak yang bisa saja ditimbulkan dari awan cumulonimbus atau awan-awan besar itu yang dari downdraft itu, dari arus yang ke bawah itu. Jadi tentunya kita harus tetap waspada karena bencana itu ya kita tidak tahu kapan datangnya ya, seperti itu. Iya, jadi yang patut diwaspadai itu banjir, tanah longsor, dan angin kencang ya angin Pak kencang, ya di situasi kemudian saat kalau ini. di laut gelombang tinggi. Gelombang tinggi. Ya, karena angin kencang juga dapat membangkitkan gelombang seperti laut. itu. Ya. Oke. Nah Pak, dengan adanya ancaman bencana yang menyertai fenomena ini, seperti apa alat-alat yang ada di BMKG itu dapat mendeteksi dini dan memberi peringatan kepada masyarakat? Ya, baik. Jadi peralatan meteorologi itu baik yang dimiliki oleh BMKG maupun kami seluruh dunia ini punya pengamatan yang bisa diakses bersamaan. Jadi setiap jam kami melakukan pengamatan, bahkan ada beberapa alat yang disetting itu per 10 menit, bahkan per menit.
Bahkan untuk misalnya contoh untuk mendeteksi gempa yaitu harus pada kapanpun terjadi getaran itu harus segera tercatat. Dan contoh ini untuk mengamati La Nina ini ada banyak karena La Nina ini adalah fenomena atmosfer yang terjadi di Samudra Pasifik. Seperti kita tahu bahwa Indonesia ini diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik ini sebelah timur Indonesia. Sebelah timur Indonesia. Nah, La Nina, El Nino ini terjadinya di Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia. Makanya alat-alat yang ditaruh di situ adalah semacam buoy atau pelampung yang berisi sensor-sensor pemantau cuaca. Termasuk di dalamnya adalah sensor suhu permukaan laut. Nah, itulah makanya kita bisa melihat seberapa besar penyimpangan atau anomali dari kondisi normal. Jadi misalnya normalnya di Samudra Pasifik bagian barat ini misalnya normalnya 29, kok sekarang sudah 30 atau 31, berarti ada penyimpang 2 derajat. Sedangkan di daerah Peru atau daerah Amerika sana turun dari normalnya. Nah itu langsung kami indikasikan bahwa ini La Nina. Waspada karena lebih hangat daripada normalnya, ini bisa memicu peningkatan penguapan seperti itu. Nah, itu peralatan yang contohnya ada di laut. Kemudian tentunya yang ada di darat itu di setiap stasiun BMKG maupun yang punya meteorologi berbagai negara itu juga ada yang di darat. Kemudian juga ada kami menggunakan radar awan atau radar cuaca itu untuk scan awan-awan yang ada di sekitar. Nah, yang lebih luas lagi jangkauannya ada satelit juga, satelit awan, satelit cuaca dari Citra Satelit Himawari yang bisa langsung dipantau dari luar angkasa seperti itu. Jadi sebenarnya sudah banyak alat yang tersedia untuk dapat mendeteksi secara dini berbagai fenomena yang sedang terjadi. Betul. Saya pernah mendapatkan SMS dari BMKG terkait dengan misalnya adanya gempa dan sebagainya. Untuk La Nina sendiri ada nggak peringatan-peringatan seperti itu nanti Pak akan disampaikan kepada masyarakat? Nah, jadi memang contoh gempa itu sudah ada SOP bahwa begitu ada gempa harus sesegera mungkin informasinya setelah diolah dan dipastikan seberapa besar kekuatannya, magnitudenya, di mana lokasinya, kedalamannya berapa, itu harus segera disampaikan ke masyarakat. Nah, kemudian juga untuk peringatan dini La Nina sebenarnya bukan ke La Ninanya yang kita peringatkan, tapi ke potensi hujan yang diakibatkan oleh La Nina ini. Jadi kami lewat meteorologi publik itu semaksimal mungkin untuk melihat fenomena yang terjadi di sekitar. Contoh memang karena Indonesia ini sangat luas, jadi kita bagi beberapa wilayah. Untuk wilayah Sulawesi Utara ini langsung dipegang oleh BMKG Manado yang ada di bandara. Nah, jadi informasi meteorologi publik mereka langsung siapkan untuk peringatan dini cuaca ekstrim. Nah, peringatan dini cuaca ekstrim bisa bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar itu bisa langsung menerima lewat SMS yang masuk lewat HP. Tapi kalau belum terdaftar, bisa juga mengakses lewat halaman Facebook BMKG Sulut. BMKG Sulut. BMKG Sulut. Jadi halaman Facebook BMKG Sulawesi Utara. Nah, di situ informasi bukan hanya cuaca ekstrim, tapi gempa bumi, kemudian penyimpangan iklim, kemudian gelombang ekstrim itu ada di situ semua. Secepat mungkin kami akan informasi ke masyarakat bisa lewat situ, lewat Facebook. Karena memang yang terpenting informasi itu adalah disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa siap. Ya, lebih siap, lebih waspada. Ya. Oke, coba kita sekarang ke Pak Kaban. Nah, Pak, terkait La Nina, apakah sudah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman La Nina ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung telah mensosialisasikan terkait dengan ancaman dari badai La Nina ini. Nah, ini kami dasarkan daripada surat edaran dari pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, di mana dalam tahun 2020 ini sudah 2 kali mengeluarkan surat edaran terkait dengan antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, salah satunya tentu dengan menghadapi bencana La Nina ini.
Pertama surat edaran pada bulan Januari, tanggal 7 Januari sudah dikeluarkan surat edaran Mendagri. Kemudian yang terakhir pada tanggal 7 Oktober yang lalu sudah dikeluarkan juga surat edaran tentang antisipasi kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam masa pandemi ini. Nah, kami dari pemerintah Kota Bitung sudah tindak lanjuti itu dengan mengeluarkan surat edaran, di mana surat edaran ini kami sebarkan ke seluruh sampai di kelurahan-kelurahan, Forkopimda dan kelurahan-kelurahan. Nah, jadi selain surat edaran kami telah mengeluarkan status siaga darurat bencana banjir, longsor dan angin kencang. Jadi itu hal-hal yang sudah kami lakukan dalam rangka antisipasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat untuk menghadapi ancaman La Nina ini. Oke, baik Pak. Jadi informasi tentang La Nina sudah disampaikan ke masyarakat melalui pemerintah kelurahan dan ke Forkopimda. Ya, bagaimana dengan kesiapan BPBD sendiri Pak dari segi personil, alat atau fasilitas dalam menanggulangi dampak bencana nanti kalau misalnya terjadi? Baik, jadi kami memang dari Badan Penanggulangan Daerah Kota Bitung memang masalah peralatan kami sangat terbatas. Tapi paling tidak kami mempunyai juga alat-alat dalam hal membantu masyarakat ketika terjadi bencana karena disebabkan oleh badai La Nina ini. Karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Riki tadi bahwa La Nina ini ancamannya bisa banjir, longsor dan angin kencang. Jadi kami memaksimalkan apa yang ada di pemerintah Kota Bitung dalam hal ini BPBD Kota Bitung dalam mengantisipasi. Jadi terkait dengan peralatan-peralatan tentu kami selalu berkoordinasi dengan dunia usaha, dalam hal ini perusahaan-perusahaan. Ada alat-alat berat yang ketika terjadi bencana perusahaan-perusahaan ini memberikan kesempatan untuk meminjamkan alat. Jadi kami berkoordinasi dengan kalangan dunia usaha maupun dari perusahaan-perusahaan. Demikian. Oh ya, jadi bicara koordinasi Pak, apakah sudah sejauh mana ini koordinasinya dengan pihak-pihak tersebut ataupun mungkin dengan pihak TNI, Polri, sudah sejauh mana Pak koordinasinya? Jadi memang menghadapi bencana ini itu bukan cuma tugas pemerintah saja, tetapi harus melibatkan semua unsur. Nah, terkait dengan koordinasi dengan pihak TNI, Polri, kami rutin lakukan itu. Kami juga sudah melakukan koordinasi langsung dengan pihak Polres, Kodim dalam rangka mengantisipasi bencana ancaman badai La Nina ini dengan mendirikan posko-posko. Jadi kami di kantor BPBD merupakan posko induk dan kami berkoordinasi juga dengan pihak Polres dan Kodim. Dan posko-posko ini kami harapkan juga sesuai dengan edaran itu dibentuk sampai di tingkat kelurahan. Jadi dengan adanya posko ini informasi ketika terjadi bencana cepat kami terima dan cepat untuk penanganan. Demikian. Oke baik, saat ini kan Pak BPBD itu juga merupakan bagian dari Satgas Penanggulangan COVID, merupakan sekretariat juga untuk Satgas COVID sendiri. Bagaimana Pak dengan pelaksanaannya nanti? Ada COVID, ada La Nina, bagaimana pembagian tugasnya? Apakah ini orang atau personil yang sama atau seperti apa Pak? Memang untuk Satgas COVID, sekretariatnya juga ada di BPBD. Nah, mengantisipasi La Nina ini, di mana memang personil juga yang menangani COVID ini adalah personil yang nanti akan menangani ketika terjadi bencana banjir atau longsor. Jadi di sini perlu ada kesiapan mental maupun fisik dari teman-teman yang di BPBD. Tapi saya yakin teman-teman juga yang ada di BPBD siap bersama-sama untuk membantu menangani bencana di era pandemi ini. Karena memang beda orang menangani bencana ketika normal-normal dengan dalam keadaan begini. Jadi ada hal-hal tertentu yang perlu perlakuan khusus ketika orang menghadapi bencana. Nah, karena itu tentu perlu ada rasa memilikilah dalam tugas kita, dalam misi kemanusiaan, dalam penanggulangan bencana. Terima kasih.
Wah, luar biasa ya beban pekerjaan sekarang Pak. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Pandemi COVID masih berlangsung dan sekarang kita harus siap sedia untuk menanggulangi jika terjadi bencana terkait dengan La Nina. Untuk dengan provinsi maupun pemerintah pusat sendiri bagaimana Pak koordinasinya dalam penanggulangan bencana? Untuk koordinasi kami dengan pemerintah pusat maupun provinsi itu tetap jalan, di mana pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan kementerian juga meminta setiap kepada kami daerah-daerah untuk mengaktifkan Pusdalops, Pusat Pengendalian Operasi. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi di daerah segera dilaporkan melalui Pusat Pengendalian Operasi ini. Jadi ada informasi-informasi ataupun kejadian-kejadian segera dilaporkan baik itu di BNPB, Kementerian Dalam Negeri maupun di tingkat provinsi. Jadi koordinasi ini tetap berjalan. Tetap jalan. Ya. Nah Pak, kalau bicara soal koordinasi nih, Pak Riki, bagaimana koordinasi dengan pemerintah Kota Bitung dalam hal informasi untuk share informasi agar kan pemerintah Kota Bitung bisa siap sedia jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tiba-tiba ada curah hujan yang tinggi, koordinasinya bagaimana Pak? Jadi untuk koordinasi memang sebisa mungkin bahkan bukan hanya ke pemerintah daerah atau pemerintah instansi vertikal yang ada di daerah, tapi bahkan kami sebisa mungkin untuk semakin informasi itu sebisa mungkin langsung ke masyarakat pun seperti itu. Jadi kalau koordinasi kami ke pemerintah daerah itu kami yang sekarang lebih cepat biasanya di WhatsApp, lewat sosial media atau karena biasa di situ penanganan lebih cepat direspon. Begitu ada potensi curah hujan yang cukup tinggi, kami posting di situ. Karena kalau misalnya kita harus mengikuti prosedur lewat menyurat itu terlalu lama biasanya. Tapi kalau untuk biar cepat, ya kalau perlu pun langsung via telepon kita sudah hubungan, sudah perorangan juga sudah ada. Jadi mau langsung perlu ke siapa, silakan dikontak. Dengan BPBD itu. Selama ini bagaimana? Dengan BPBD kami selalu tukar informasi seperti itu. Contoh juga di kegiatan ini tentunya kami juga koordinasi seperti apa, nanti kegiatannya seperti apa itu tentunya seperti pasangan ya. Jadi BPBD BMKG itu sudah jodohnya lah gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi memang ya bisa mungkin informasi apa yang BMKG tahu itu harus segera diinformasikan kepada BPBD, kemudian instansi-instansi, contoh kami di pelabuhan itu Kementerian Perhubungan, khususnya yang di Bitung ini lewat KSOP atau Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, nah seperti itu. Jadi sebisa mungkin kami ada potensi gelombang tinggi, cuaca ekstrim, gempa bumi atau bahkan potensi tsunami itu harus segera disampaikan ke instansi terkait lebih dulu supaya agar cepat ditangani, kemudian ke masyarakat juga, seperti itu. Karena kan informasinya dari sini, tapi nanti yang eksekusi di lapangan kan dari BPBD. Ya, betul. Jadi koordinasi ini harus jalan dengan baik. Betul. Nah, ini pertanyaan untuk bapak-bapak berdua, apa langkah-langkah konkret untuk mencegah ataupun untuk menanggulangi La Nina ini? Kalau dari BMKG seperti apa? Nah, tentunya langkah konkret yang dilakukan oleh BMKG adalah terus melakukan pemantauan karena La Nina ini itu periodenya itu bisa saja hanya hitungan bulan, bisa saja hitungan tahun seperti yang saya katakan tadi, bahkan ada yang 1 tahun itu La Nina terus. Okay. Nah, jadi tugas kami sebagai BMKG langkah konkret yang dilakukan adalah melakukan terus menerus pengamatan perkembangan La Nina ini. Atau ENSO sebenarnya karena La Nina ini lawannya adalah El Nino gitu. Jadi kapan dia akan kembali ke netral atau kapan dia akan berbalik ke El Nino itu kami tugasnya untuk pantau terus, memberikan informasi secepat mungkin, terutama juga kepada Presiden agar dapat diambil langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya seperti itu. Jadi kalau dari BMKG langkah-langkah konkretnya adalah terus melakukan pengamatan dan memberikan informasi. Betul sekali. Ya, kalau dari BPBD sendiri bagaimana, Pak? Ya baik, kami dari BPBD tentu selalu menghimbau kepada masyarakat
ketika terjadi hujan dalam waktu yang cukup panjang, kami menghimbau supaya menghindar dari pohon-pohon yang besar yang sudah tua apalagi. Jadi itu untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi korban jiwa, karena tentu kita harus menyelamatkan jiwa, karena keselamatan jiwa adalah segala-galanya. Terima kasih. Ya, jadi pemirsa di rumah itu tadi himbauan dari Kaban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, bahwa dalam situasi seperti saat ini di mana banyak sekali curah hujannya sedang tinggi, hindari daerah-daerah yang berpotensi longsor agar kita dapat menghindari korban jiwa. Pemirsa Tanya Covid, kita tadi sudah berbincang-bincang dengan para narasumber kita, yaitu Pak Rudi dan Pak Riki. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya bersama-sama dengan kami. Salam untuk seluruh personilnya, tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Setelah ini kita akan kembali dan membagikan tips-tips yang menarik untuk semua pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Tanya Covid. Pemirsa Tanya Covid, musim hujan membuat sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Bitung, menjadi rawan longsor dan banjir. Longsor dan banjir di masa pandemi dapat meningkatkan risiko penyakit. Kali ini saya akan membagikan tips mencegah penyakit akibat banjir di masa pandemi. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri. Sejumlah penyakit muncul karena badan yang tidak bersih, sehingga menjadi sarang penyakit. Jadi menjaga kebersihan diri merupakan tips yang paling penting. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, tak hanya kebersihan diri, kebersihan lingkungan rumah juga penting untuk dijaga. Lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Jangan biarkan air menggenang karena dapat menjadi sarang nyamuk dan dapat menjadi sumber penularan demam berdarah. Tips yang ketiga adalah makan makanan yang sehat. Mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi seimbang dapat memperkuat kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah sejumlah penyakit. Perhatikan juga kebersihan makanan untuk mencegah diare yang kerap terjadi di musim hujan. Yang keempat, persiapkan selalu obat-obatan. Saat hujan atau banjir, akses untuk mendapatkan obat-obatan ke rumah sakit atau ke puskesmas itu seringkali terganggu. Oleh sebab itu, persiapkan selalu P3K di rumah sebagai pertolongan pertama ketika ada yang sakit, namun tidak bisa mengakses obat-obatan di fasilitas kesehatan. Yang kelima, patuhi protokol kesehatan. Pastikan aktivitas saat hujan atau banjir atau longsor dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun, air bersih, dan yang air mengalir. Nah, itu tips-tips yang dapat saya bagikan kepada pemirsa di rumah untuk mencegah penyakit pada saat hujan ataupun banjir. Semoga tips-tipsnya bermanfaat. Akhirnya pemirsa Tanya Covid, sampai di sini dulu perbincangan kita. Terus nantikan episode Tanya Covid selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan disiplin melaksanakan siaga 5M untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Saya Agnes Maundeng, lawan Covid kita pasti menang. Sampai jumpa.